Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ibu-ibu, pagi hari ini kita bisa berkumpul di Madrasah Abu Bakar untuk melanjutkan ta'lim kita di bulan Ramadan. Hari ini sudah menginjak ke hari ke-10 ya Bu ya? 11 ya? Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga memohon kepada Allah agar iman kita selalu dikuatkan ya. Kemudian dosa-dosa kita juga diampuni. Kemudian juga kita diberikan surga dan dilindungi dari api neraka. Seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ini Bu. Jadi setiap bulan Ramadan baca doa ini, menguatkan iman, diampuni dosa, diberikan surga dan dilindungi dari api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku memohon ampun kepada Allah. Aku memohon kepada Allah surga dan berlindung dari neraka. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Banyakin baca ini. Kemudian juga doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu juga sama, dibiasakan baca itu. Kalau itu kan untuk semua orang, kalau ini untuk sendiri ya. Boleh anna, ani gak apa-apa. Karena kalau anna berarti ada kita, ada orang lain. Kenapa di sini bahasanya asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah bukan nashhadu? Coba. Ya. Kan kalau asyhadu kan satu orang. Kalau iman itu kan lebih private, lebih pribadi. Maka untuk diri kita. Istighfar juga untuk diri kita. Tapi kalau untuk meminta surga untuk kita dan orang lain, meminta dilindungi dari neraka untuk kita dan orang lain, tuh luar biasa doanya. Insya Allah ibu-ibu hari ini kita akan membahas tentang zakat. Wal aslu fi wujubiha qoblal ijma qauluhu ta'ala. Jadi asal wajibnya zakat ini sebelum ijma dan sebelum kesepakatan para ulama, yaitu firman Allah yang ada di dalam surat Taubah ayat 103. Ini populer sekali nih ayat suci Al-Quran ini. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka ya, shadaqatan sedekah ya, tutahhiruhum yang bisa mensucikan sedekah tersebut, zakat tersebut kepada mereka, wa tuzakkihim dan membersihkan sedekah tersebut terhadap mereka biha dengan sedekah itu. Ya. Ini dalil yang menjadi asal wajibnya zakat. Kemudian ada lagi di dalam firman Allah suratul Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Maknanya wa aqimus sholata, dirikanlah sholat, wa atuz zakata dan kemudian tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in dan rukuklah kalian semua ma'ar raki'in beserta orang-orang yang ruku, maksudnya salat berjamaah. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku, maksudnya salat berjamaah. Kemudian ada hadis Bukhari Muslim sering disebutkan muttafaqun alaih atau asy-syaikhani ya. Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islam ala khamsin, dibangun Islam itu di atas 5 hal. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah
dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang pertama. Kemudian wa iqamis sholati, yang kedua mendirikan sholat, wa itaiz zakati, dan yang ketiga mengeluarkan zakat, wal haji, dan yang keempat haji, wa shaumi ramadhana, dan kemudian yang kelima melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi jangan kok rukun Islam kok haji dulu kemudian puasa Ramadan. Nah, redaksi hadisnya bermacam-macam. Ya, di sini yang disampaikan redaksi hadis yang mendahulukan haji dibandingkan dengan puasa Ramadan. Jadi jangan dipertentangkan, karena ada redaksi hadis yang lain yang mendahulukan puasa dibandingkan dengan haji. Kemudian kewajiban zakat itu sudah maklum di dalam agama Allah secara jelas, sehingga barang siapa orang yang menentang kewajiban zakat ini, maka sesungguhnya dia sudah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah SAW. Maka dihukumi orang yang menentang, yang menolak wajibnya zakat, dihukumi menjadi orang kafir. Menentang itu berarti nggak menerima terhadap hukum wajibnya menunaikan zakat. Ini ada di dalam Majmu' Syarah Muhadzab, yaitu karangan Syekh Muhyiddin An-Nawawi, atau sering kita sebut Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin itu Imam Nawawi. Imam Nawawi itu usianya cuma kalau nggak salah 54, bujangan, nggak sempat nikah, keburu meninggal. Tapi saking apanya tuh, saking produktifnya terhadap mengarang, taklif, jadi menjadi alim, menjadi ulama yang sibuk dengan mengarang kitab-kitab. Jadi kalau ibu punya anak laki-laki bujangan, nggak apa-apa bu, ikutin Imam Nawawi kalau nggak nikah. Tapi daripada ngarang enggak, kedul iya, mending nikahin aja bu, supaya jadi rajin. Karena nikah itu asal hukumnya apa bu? Asal hukum nikah itu apa? Mubah, boleh aja, silahkan pilih mau nikah mau enggak, tergantung keadaan. Kalau sudah enggak kuat gitu ya, akan terjerumus ke dalam dosa, maka wajib bagi dirinya. Ada yang sunat, udah punya kemampuan, kemudian udah ada jodohnya, dan dia bisa menahan syahwatnya, maka baginya menyegerakan nikah itu menjadi kebaikan, menjadi sunnah, dan lain sebagainya ya hukum nikah itu. Nah kemudian difardukan zakat ini, zakat fitrah ini, zakat mal ini, ya di sini maksudnya zakat mal nih. Zakat mal ini pada tahun kedua hijrah setelah diwajibkannya zakat fitrah. Pertama nih, kaul yang pertama, diwajibkannya zakat mal ini pada tahun kedua hijrah setelah diwajibkannya zakat fitrah. Itu yang pertama, pendapat nih. Tapi yang kedua, wal masyhur, yang terkenal justru diwajibkannya zakat mal ini di bulan Syawal pada tahun kedua hijrah. Itu yang kedua. Kemudian waqala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan bahwa difardukannya zakat mal itu di bulan Syawal ya, di tahun kedua hijrah. Pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat, sebagian ulama mengatakan diwajibkannya zakat mal ini, zakat harta ini di bulan Sya'ban bersamaan dengan diwajibkannya zakat fitrah di tahun kedua hijrah. Semuanya tahun kedua. Berarti di mana tuh? Di Madinah apa di Mekah? Di Makkah. Di Makkah. Di Madinah. Tahun kedua hijrah itu di Madinah. Berarti Rasul sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Usia Rasul berapa tuh kalau di tahun kedua itu? Rasulullah itu tinggal di Madinah berapa tahun bu? 10 ya, 10 tahun. Di Mekah setelah jadi Rasul 13 tahun. Diangkat Rasul dari di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Kan turunnya Al-Quran itu selama 23 tahun. Jadi di Makkah itu turun surah apa tuh yang pertama? Nuzulul Qurannya itu.
Iqra itu kan suratul Alaq itu ya. Nah, gitu. Jadi kita jangan terlalu mempertahankan pendapat yang sebetulnya menjadi perbedaan di antara ulama. Jadi kalau kita menyebutkan menurut anu, berarti ketika ada orang yang menyampaikan berbeda dengan yang kita yakini, karena kita sudah tahu, maka oh iya memang ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian wahya minas syara'il qadimah, dan zakat mal ini termasuk di antara syariat-syariat yang terdahulu, seperti syariatnya ibadah puasa, dengan dalil yaitu sabdanya Nabi Isa alaihissalam di dalam kitabnya, itu kitab apa? Kitab Injil. Di dalamnya seperti ini, wa ausoni bis sholati waz zakati hakada, katanya. Allah telah mewasiatkan kepadaku, kata Nabi Isa alaihissalam, Allah telah mewasiatkan kepadaku bis sholati, untuk melaksanakan sholat, waz zakati, dan melaksanakan zakat, hakada, dan lain sebagainya, dan begitu juga kewajiban yang dan begitu juga gitu melaksanakan zakat, menunaikan zakat. Nah, kemudian penting menyampaikan definisi. Zakat menurut bahasa artinya an-nama'u az-ziyadatu, tumbuh bertambah. Zakat menurut bahasa itu artinya an-nama'u az-ziyadatu, yaitu tumbuh dan tambah. Yang kedua maknanya al-barakatu, yaitu berkah. Seperti contohnya zakatin nafaqatu, telah menjadi berkah nafaqoh gitu ya. Kemudian juga zakat menurut bahasa juga sering disebut kasratul khairi, banyak kebaikannya. Seperti fulanun zakin, si fulan itu zakin, adalah orang yang banyak kebaikannya. Jadi kalau punya anak namanya si Zaki, artinya banyak kebaikannya. Gitu ya, Zaki. Nah, kemudian makna yang lain, makna zakat menurut bahasa adalah at-tathiru, yaitu mensucikan, membersihkan. Ya, seperti dalam firman Allah, qad aflaha ma tazakka. Ya, qad aflaha ma tazakka. Pakai ha enggak? Manja. Qad aflaha ma tazakka. Sungguh beruntung orang yang bisa mensucikan dirinya, tazakkah berarti yang bisa mensucikan dirinya dari dosa. Maka zakat di sini maknanya mensucikan, membersihkan. Kemudian ada makna lain menurut bahasa, al-madhu, artinya memuji. Ya. Seperti di dalam firman Allah, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanit taqo. Engkau jangan menganggap dirimu bersih, engkau jangan menganggap suci ya terhadap dirimu. Wa, sedangkan Allah itu a'lamu, lebih tahu, bimanit taqo, terhadap orang, siapa orang yang bertakwa. Jadi kita ketika melakukan kebaikan, maka kita tidak boleh memuji diri kita sendiri seakan kita lebih suci, lebih bersih, lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Padahal siapa? Allah lebih tahu siapa menurut Allah termasuk orang yang bertakwa. Maka buah dari sebuah amal itu adalah kita tidak akan merasakan bahwa kita menjadi orang yang bersih, kan? Jadi semakin kita beramal, semakin banyak beribadah, maka ujungnya yaitu bukan menjadi merasa suci, merasa bersih, bukan. Ya, guru saya tuh pernah ngajar Ihya Ulumuddin, kayak karangan Imam Ghazali, bertanya gitu, puncaknya orang mempelajari kitab Ihya Ulumuddin itu apa, katanya puncaknya? Puncaknya apa, Bu? Betul, takwa. Tapi kata guru saya bukan itu. Kalau kalangan kita bukan takwa, apa coba? Menangis, katanya. Menangis kenapa? Melihat di diri, ternyata kita masih jauh dari apa yang disampaikan di dalam kitab tersebut, bahwa
akhlak kita tuh masih jauh, nangis katanya gitu. Sedih, ya Allah, ternyata menurut orang lain kita ini baik, begitu dicerminkan terhadap sebuah ilmu kita tuh masih jauh, timbulnya jadi menangis. Yang menangis mah nggak usah gogowakan. Tambah ilmu, tambah kekurangan. Iya betul, tambah merasa, ya Allah, gitu kan, merasa jadi langsung yang terketuk itu hatinya, bukan orang lain. Nah, kemudian zakat menurut syara, menurut istilah agama, yaitu ismun lima lin mahsusin, nama bagi harta yang kadarnya tertentu, ya. Harta dengan kadar tertentu, ya. Yukhadu min malin mahsusin, diambil dari harta tertentu, kadar harta tertentu diambil dari harta tertentu, berarti kadar, ya. Kemudian hartanya tertentu ala wajhin mahsusin, dengan perjalanan tertentu, yaitu di situ termasuk kaifiatnya, ya. Di dalamnya ada syarat dan ketentuan perjalanan tertentu itu. Kemudian yusorrofu li thaifatin mahsusatin, ditasarufkan atau didistribusikan kepada kelompok tertentu, baru dinamakan zakat. Ulangi lagi Bu, ya. Zakat itu adalah kadar harta tertentu dari harta tertentu dengan perjalanan tertentu, kemudian didistribusikan kepada kelompok tertentu, baru disebut zakat. Gitu ya. Definisinya itu harus mengena semuanya. Ukuran hartanya tertentu, syaratnya, perjalanannya tertentu, kemudian dibagikan kepada orang tertentu, itu namanya zakat. Nah, kemudian ini bab zakat. Zakat itu ada dua, Bu. Zakat itu terbagi dua. Yang pertama zakatul mal, zakat harta. Yang kedua zakatul badan, atau sering kita sebut zakatul fitri atau zakat fitrah, ya Bu, ya. Zakat itu terbagi dua. Yang pertama ada zakatul mal, zakat harta. Yang kedua zakatul badan, yaitu zakatul fitri atau zakat fitrah. Jadi ada yang berhubungan dengan harta kita, ada yang berhubungan dengan badan kita, mensucikan badan kita. Kalau harta, mensucikan harta kita, itu namanya zakatul mal. Nah, zakat mal itu ada berapa sih? Nah, supaya kita bisa menentukan apakah kita sudah wajib menunaikan zakat harta atau belum. Cuma ada 5, Bu. Kalau di dalam fikih ada 5. Kalau yang lain-lain itu ijtihad para ulama. Seperti misalnya ada zakat profesi, kemudian ada zakat perhiasan. Nah, itu ada ketetapan lain gitu. Nah, zakat harta itu nggak akan keluar dari 5 jenis harta ini. Pertama al-mawashi, yaitu hewan ternak. Zakat harta yang pertama yaitu zakat hewan ternak. Hewan ternaknya juga nggak sembarangan. Ya, saya punya ayam, wajib dizakati nggak? Punya domba, ada kalau domba masuk. Cuma 3, al-ibil, ya. Kemudian wal bakor, kemudian wal ghanam. Ibil itu apa, Bu? Unta. Kemudian yang kedua sapi, yang ketiga kambing atau domba. Ulangi lagi, Bu, ya. Hewan ternak itu wajib termasuk harta yang wajib dizakati, tapi hewannya hewan tertentu, yaitu unta, sapi, kambing atau domba. Jadi selain itu nggak wajib dizakati, kecuali dari sisi yang lain. Wajibnya mungkin dari sisi yang lain. Kemudian yang kedua yang termasuk harta yang wajib dizakati yaitu asman. Asman itu ada yang mengatakan mata uang atau barang yang berharga. Dalam hal ini az-zahab wal fiddah, yaitu emas perak. Emas dan perak itu harta yang wajib dizakati ketika memenuhi kriteria, syarat dan ketentuannya. Emas perak. Kemudian wazuru itu adalah tanaman makanan pokok. Ya, makanan pokok. Makanan pokok itu kalau kita apa? Beras, ya. Beras itu wajib dizakati.
Kemudian wathimar, buah-buahan. Nah, buah-buahannya juga tertentu, yaitu kurma dan anggur saja. Kurma dan anggur. Kemudian yang kelima, harta yang wajib dizakati adalah harta perniagaan. Ulangi lagi Bu ya, berarti harta yang wajib dizakati itu jenisnya ada 5. Yang pertama hewan ternak, unta, sapi, kambing atau domba. Yang kedua barang yang berharga atau mata uang, emas dan perak. Ketiga makanan pokok ya. Kemudian yang keempat buah-buahan, kurma dan anggur ya. Kemudian yang kelima barang atau harta perniagaan. Gitu ya, itu wajib dizakati jika memenuhi syarat dan ketentuan. Yang pertama, syarat wajibnya zakat hewan ternak itu ada 6. Nih. Syarat wajibnya hewan ternak itu ada 6, gak sembarangan. Pertama, Islam. Orang yang memberikan zakatnya harus orang Islam. Kedua, wal hurriyah. Hurriyah itu orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Insya Allah sekarang gak ada hamba sahaya, gak ada budak. Yang ketiga, wal milkutam, miliknya sendiri, milik yang sempurna. Ya, bukan ada di sana tapi nggak bisa diambil, bukan, itu bukan milik sempurna. Kemudian wan nisab, sudah mencapai batas minimal. Ya, batas minimal. Kalau unta berapa batas minimalnya Bu? 5 ya. Kalau sapi batas minimalnya berapa? 30. Kalau domba 40. Nah, nanti kalau bertambah nambahnya berapa zakatnya, nanti ada ketetapannya. Kambing 40. Nah, ulangi lagi. Syarat wajib zakat hewan ternak 6. Pertama Islam, kedua merdeka, ketiga milik yang sempurna, kemudian mencapai batas minimal, kemudian wal haulu. Haul itu 1 tahun. Ya, 1 tahun. Kemudian yang keenam wasaumu. Saum itu bukan pakai sod ya, tapi pakai sin. Artinya digembalakan. Jadi kalau dikurung mah nggak wajib Bu. Iya. Kalau jadi dari sisi yang lain zakatnya, dari sisi urudut tijarah, dari harta perniagaan, karena dia jual beli kan. Jadi kalau dari ternak syaratnya harus digembalakan. Gitu, syaratnya harus digembalakan. Tapi jangan menjadi kegembiraan bagi para peternak, berarti saya nggak wajib zakat, tapi dia terkena dari sisi yang lain, yaitu dari perniagaan, dari usaha, dari bisnis. Ya. Nah itu yang pertama. Kemudian syarat wajib zakat barang berharga, emas perak itu ada 5. Pertama Islam, kedua merdeka, kemudian yang ketiga milik yang sempurna, kemudian nisab, dan yang kelima adalah sudah 1 tahun. Nisab emas berapa Bu? 85 gram. Ya, 85 gram berarti 85 juta lah. Kalau 1 gramnya 1 juta ya. 85 juta. Kalau Ibu punya 85 juta sampai 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/40. Ya, 1/40 kan 2,5%. 1/40 itu 2,5%. Gimana Bu? Teman saya per mil boleh nggak saya? Per mil itu ya kecil banget. Per 1.000. Ya. Jadi syarat zakat emas perak apa Bu? Islam, merdeka, milik yang sempurna, nisab, kemudian 1 tahun. Kalau nisabnya perak berapa? 500 sekian gram lah ya, 593 gram lah, 593 gram lah, 594 lah gitu ya, kurang lebih. Ada beberapa perbedaan pendapat ya. Kalau perhiasan itu maksudnya? Nah nanti ada bahasannya perhiasan. Yang dipakai dengan disimpan ya? Ya, kalau perhiasan itu sekilas saja. Menurut masyhur kebanyakan para ulama tidak wajib perhiasan kecuali dengan alasan berlebihan. Seperti yang pernah terjadi di zaman Rasulullah itu ada seorang ibu
datang bersama anak putrinya, terlihat oleh Rasulullah memakai kalung yang besar. Kemudian Rasulullah menyampaikan, apakah sudah dizakati atau belum? Belum katanya, maka ditunaikan zakatnya di depan Rasulullah. Jadi alasannya karena berlebihan. Ya kalau zaman dulu mungkin setengah kilo mungkin ya, zaman dulu mungkin bisa. Ya Bu. Iya 1 kilo Bu. Wah, jadi ceritanya jangan di Geraha Bu. Tapi mungkin di Geraha banyak juga yang punya sekilo. Iya Bu. Jangankan tas giginya Bu. Ya. Kalau itu harus dicabut ya kalau ini. Gimana Bu? Masih dicabut atau gimana? Iya katanya. Iya ada harta itu mah juga. Nanti kalau memungkinkan dicabut, cabut. Kalau nggak mungkin ya jangan. Madorot mah kasihan nanti jejeritan. Nanti jejeritan itu. Jangan gitu. Kalau kira-kira nggak menyulitkan malah jadi berdarah gitu, jangan, udah biarin aja. Tapi nggak masalah. Enggak, namanya juga madorot. Seperti orang yang bertato, ya kan? Kalau kena air kan airnya nggak nyampe ke kulit kan? Apakah harus dihilangkan dulu kan? Nggak usah. Itu kan udah terlanjur kan namanya. Ya udah gitu aja. Ya jangan dibuat lagi. Pak Ustadz, tapi ini masalahnya dengan emas, katanya yang dijakatkan itu yang disimpan. Yang disimpan ya betul, yang disimpan. Yang dipakai emang enggak. Dalam bentuk apapun. Masyhur kebanyakan ulama tidak mewajibkan zakat perhiasan, tapi ada juga berdasarkan hadis yang tadi wajib ketika berlebihan, yang terlarang israf gitu kan, itu wajib. Ya, simpan. Dan tidak mungkin tuh pakai 100 gram. Iya. Tapi kalau zaman dulu mah wah luar biasa itu perhiasan itu memakainya tuh. Sampai ibu jangan pikir cuman hiasan aja Bu, sampai piring mangkok sendok juga pakai emas Bu. Gitu. Bahkan pagar kandang kudanya pakai emas Bu. Batangan emas. Jadi ngegambaran. Kebayang ini kalau ada di daerah Cisaranten, wah udah habis. Nah, kemudian Berarti yang kebanyakan itu kan yang disimpan itu berbentuk logam mulia. ya logam mulia, ya batangan gitu kan biasanya ada logam mulia gitu. Tapi kalau perhiasan juga sama kok disimpan. Ada yang simpan sampai Iya itu mah tetap yang tadi itu. Nilainya 85 gram dalam setahun. Kalau ibu misalnya disimpan tapi nggak mencapai nisab 85 gram ya nggak wajib zakat Bu. Nggak wajib zakat. Ibu teh punya 50 gram. Ketemu 1 tahun tetap 50 gram ya nggak wajib zakat. Nggak wajib. Cuman Kang Enau disimpan wae da moal janten nabihan. Oh, ketang disimpan buat jaga-jaga siapa tahu ada keperluan gitu kan. Iya betul. Antisipasi. Paling gampil nih calma sama. Kemudian yang ketiga, syarat wajib zakat makanan pokok nih. Ya, ini penting nih. Makanan pokok itu pertama sengaja ditanam oleh manusia. Ya, jadi sengaja ditanam oleh manusia, bukan ya betul, jangan nggak sengaja kemudian begitu berbuah diteruskan gitu kan, tapi sengaja ditanam. Pertama sengaja ditanam. Kemudian yang kedua harus makanan pokok yang tahan lama, gitu, makanan pokok yang tahan lama. Ya, makanan pokok yang tahan lama. Beras kan tahan lama Bu. Kalau zaman dulu beras itu bisa berapa lama tuh? Bisa tahunan ya? Bisa tahunan di lumbung padi. Gabah gitu. Gabah itu bisa tahan lama. Ya Bu, ya betul sama. Jadi orang tua kita dulu itu yang penting madang gitu. Jadi yang namanya beras itu nggak akan kekurangan karena punya sawah, kemudian punya lumbung padi gitu kan. Jadi sewaktu-waktu
perlu tinggal digiling aja, diheler aja gitu kan. Gabah ya. Nah, kemudian yang ketiga, syarat wajib zakat makanan pokok itu sudah mencapai nisab. Nisabnya itu 5 wasak tanpa kulit. 5 wasak tanpa kulit. Ya beras kalau kita malah. Bisa juga gandum. 5 wasak. Wasak itu takaran volume dalam fikih itu 5 wasak. Nah, 5 wasak itu satu wasaknya 60 sok. Satu so berapa? Satu so itu kan bayar zakat itu berapa? Satu so itu berapa? 2,5 minimal 2,5 kilogram. Berarti kalau satu wasak 60 so ya. Kemudian satu sonya 2,5 kilogram, berarti 5 wasak itu 5 kali 60 kali 2,5 kilo, berarti minimal 750 kilo tanpa kulit. Ya, bukan gabah ya. Jadi beras beras namanya juga 750 kilo wajib dikeluarkan zakat makanan pokok sebesar 2,5%. Itu. Nah, kalau guru saya itu menerangkan pertanian, bab pertanian itu luar biasa karena memang terjun. Kalau saya mah cuma teori. Ya, terjun. Tapi kalau santri-santri, ya anak saya termasuk anak saya tuh pesantren di Haur Kuning di Tasik tuh. Jadi pertama ke bagian jemur padi. Bagian jemur padi. Jadi masih junior tuh jemur padi. Terus naik menjadi lebih tinggi kelasnya, menjadi mengatur orang yang menjemur padi. Buat siapa padinya itu? Buat para santri gitu. Jadi mengatur makan santri sehari-harinya gitu. Hikmahnya itu seperti itu santri di pesantren itu ya. Nggak tahu kalau di pesantren-pesantren yang modern atau apa masih ada apa sudah nggak ada. Gitu ya. Anak saya itu gitu sampai hitam badannya tuh, mukanya tuh hitam. Panen. Sawah punya gurunya wah luas itu. Luas sekali. Santri 5.000 bayangin. Makan sehari berapa kintal itu? Ya. Oh iya. Saya pertama kali ke pesantren itu lagi menjajaki pesantren ya, suatu situasi pesantren. Nggak lama kejadian Bu. Jadi juru masak pesantren tuh meninggal gara-gara terkena ledakan gas. Jadi bocor, kemudian ada letupan api, meninggal. Berikut santriwati yang membantu beliau itu meninggal. Awal-awal itu kejadiannya. Ya itu ya syarat wajib zakat makanan pokok. Kemudian syarat wajib zakat harta perniagaan sama seperti emas perak gitu. Yaitu berapa 5 Islam, merdeka, kemudian milik yang sempurna, kemudian sudah mencapai batas minimal, kemudian sudah 1 tahun, sama harta perniagaan sama. Ibu punya uang 50 juta, digolangkan, diputar, dibuat bisnis, kemudian setelah 1 tahun mencapai 100 juta, maka wajib dikeluarkan apanya? Zakat hartanya sebesar 2,5% atau 1/40 dari 100 juta. Jadi hitungannya modal plus keuntungan. Modal plus keuntungan. Ya, kalau keuntungannya saja ibu nggak akan ngeluarin. Ya Bu ya. Susah ngeluarinnya, soalnya kecil terus. Ya, makanya modal dan keuntungan supaya segera ditunaikan zakat malnya, zakat hartanya. Gampang ya Bu ya? Nah gitu. Jadi punya modal 50, setelah 1 tahun jadi 100 juta. Dikeluarkan zakatnya wajib. Tapi Pak gini ya, sebelum 1 tahun memang sudah 100 juta. Saya belanjakan aja dulu 30 juta. Allah maha
tahu, Allah Maha tahu apa yang diniatkan di dalam hati kita. Memang secara hukum jadi nggak wajib karena tidak tidak haul dan tidak nisab. Tapi Allah Maha tahu. Jadi nggak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, nggak ada yang tersembunyi. Jadi kalau keuntungannya misalnya dapat bulan ini langsung disisihin gitu. Ya, ada yang sistem dicicil, ada yang nanti setelah 1 tahun. Tapi yang luar biasa itu yang dicicil. Luar biasa itu. Enggak terasa besar. Ya, luar biasa. Kalau dia trennya setiap tahun sekian, oh ya udah bisa punya tren gitu. Udah nggak apa-apa bagi dirinya mewajibkan untuk mengeluarkan zakat. Tetapi sebetulnya belum sebenarnya. Kan kesimpulannya nanti. Ya kalau ibu nanti tiba-tiba meninggal gimana? Gitu, atau tiba-tiba rugi. Nah, kita juga jangan mendahului Allah tentang nasib kita. Kita tidak tahu. Karena bisnis itu bergelombang gitu, fluktuatif gitu kan. Tapi kalaupun ibu dicicil tiap bulan, kalaupun nggak jatuh ke dalam bab zakat, ibu sudah bersedekah. Tetap kebaikan gitu, nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Nih saya sebutin ya Bu ya. Tadi kan harus nisab. Sekarang nisabnya tadi apa? Unta ya? 5. Unta itu berapa? 5. Ya. Kalau ibu punya 5 ekor unta, ya. Wah masa sih? Jangan masa. Siapa tahu anak ibu jadi peternak unta besar di. Punya unta. Itu ya. Kalau punya unta 5, maka wajib dikeluarkan seekor apa? Anaconda. Kalau punya unta 5, Bu, wajib dikeluarkan zakatnya berapa? 2,5% jadi seekor sapi. 1 ekor kambing. Tapi benar itu logikanya Bu ya. Jadi bukan unta, tapi seekor kambing. Waduh ibu, kalau ibu punya 5 keluarin 1 ekor unta, waduh itu gede pisan. Kambingnya ada syaratnya. Ya? Kambingnya ada syarat. Kambingnya nanti ada ketentuannya. Kambing apa? Ini kan nisabnya 5. 1 ekor Kambing. Yang di nisab ini kambing ini ada syaratnya. Ya kambingnya jangan kambing bayi Bu, kambing yang layak dimakan gitu ya. Yang sudah. Jantan betina tapi yang dagingnya sudah layak dikonsumsi seperti kurban. Ya boleh, bahkan di sini betina Bu, banyaknya betina. Kalau ibil itu, kalau unta itu banyaknya betina. Nah, kalau punya 10 unta, 2 apa? 2 ekor kambing. Ya, 2 ekor kambing. Kalau 15 3 ekor kambing. Kalau 20 4 ekor kambing. Setiap kelipatan 5 berarti tinggal tambah 1. Kalau 25 berapa coba? Beda lagi Bu. Kalau 5 ekor unta, maka yang dikeluarkannya bintu makhod, yaitu kambing bintu makhod, yaitu kambing betina yang usianya genap 1 ke 2 tahun. Berarti yang tadi kambing itu benar Bu, jadi bukan bayi, maksudnya masih di bawah 1 tahun, masih remaja, gitu ya, masih di bawah 1 tahun atau 1 tahun, ya, gitu. Gimana kalau punya 30, berapa tuh? Itu 1 ekor kambing bintu labun. Bintu labun itu 2 ke 3 tahun. Pan harganya lebih mahal. 2 tahun menuju ke 3 tahun itu lebih mahal. Nah, jadi umur sapi, domba itu atau kambing itu lebih harganya akan naik ketika usianya bertambah. Tapi jangan kolot teh. Murah habis. Yang produktif, yang dagingnya bagus kualitasnya kan gitu.
Ya, kemudian kalau misalnya punya 46 tadi berapa? 36 ya, tadi 36, sekarang 46. Maka katanya dikeluarkan hikoh. Hikoh itu unta. Oh, tadi mah bukan domba, Bu, salah, maaf. Unta ya, yang tadi yang 1 ke 2, 2 ke 3 itu unta. Kalau tadi kambingnya yang sudah memenuhi syarat gitu ya. Punten, ulangi lagi itu. Kalau punya 25 ekor unta, maka dikeluarkan unta betina. Ya, usianya yang 1 menuju ke 2. Kalau punya 36 itu bintu labun, yaitu usianya 2 ke 3 tahun. Kalau punya 46 ya unta betina usianya 3 ke 4 tahun. Kalau 61 unta, maka wajib dikeluarkan unta zakatnya, yaitu unta jad'ah, yaitu usia 4 menuju ke 5 tahun dan seterusnya gitu. Nggak tahu tuh, saya belum pernah. Ya, maksudnya bisa di situ dijabarkan usianya segitu. Di sini 4 ke 5 tahun itu yang terbaik biasanya unta itu. 5 tahun itu yang terbaik unta itu. Usia 4 ke 5 tahun itu usia unta yang terbaik. Ya, maksimal di situ daging dan bobotnya itu. Yang bisa dibuat kurban. Ya, kualitas daging dan bobotnya itu udah maksimal 4 sampai 5 tahun. Kalau manusia 4-5 tahun belum berbobot. Si kecil. Kemudian nisab sapi berapa? 30 baru wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau masih 29 atau di bawahnya ya belum wajib. Kalau punya 30 maka diwajibkan ngeluarin zakat hewan ternaknya, yaitu 1 ekor sapi tabi. Sapi tabi itu masih ikut sama orang tuanya, kan tabiin. Tabi itu artinya masih mengikuti orang tuanya, masih menyusu ya kepada induknya. Ya, pedet itu. Kemudian kalau punya 40 ekor, berapa, Bu, sapinya? Wajib mengeluarkan 1 ekor sapi, tapi sapinya sapi musinnah. Musinnah itu sapi betina. Kalau tadi sapi jantan, kalau yang ini sapi betina 2 tahun ke 3 ya, menuju ke 3 tahun ya. Kemudian nisab kambing. Kalau kambing itu berapa, Bu, nisabnya? 40 ya, 40. Kalau ibu punya 40 ekor kambing, maka wajib dikeluarkan kambing betina jenis dokni atau domba gitu ya, itu umurnya yang 1 tahun. Panjang ini Pak ya. Insya Allah nanti bisa diinikan. Nah, setelah itu, setelah menerangkan zakat harta, kemudian juga di sini disampaikan tentang zakatul fitri. Nah, zakat fitrah. Orang sering menyebutnya zakatul fitri, zakatus saum, zakatul badan, atau sodakotul fitri. Jadi kalau ada yang menyebutkan zakatul fitri boleh, ada yang menyebutkan zakatus saum boleh, ada yang menyebutkan zakatul badan boleh, ada yang menyebutkan sodakotul fitri boleh. Tapi jarang yang menyebutkan zakat fitrah, itu jarang. Iya gitu, nggak ada di sini. Cuma disebutkan zakatul fitri, zakatus saum, zakatul badan, sedekatul fitri. Ya. Nah, wajib zakat fitrah ini dengan 3 alasan. Awas Ibu, wajib nih. Kita wajib tahu soalnya sebentar lagi kita mau menunaikan zakat fitrah. Wajib zakat fitrah itu dengan 3 perkara, 3 hal, sebab 3 hal.
Pertama karena Islam, pokoknya yang penting Islam aja, wajib aja. Pertama tuh wajib ditunaikan zakat fitrah, yang penting dia Islam. Berarti di sini nggak ada ketetapan anak mudah gede atau miskin fakir, sebenarnya wajib tuh, wajib. Tapi nanti bagaimana teknisnya orang fakir orang miskin itu zakat fitrahnya, nanti kan ada caranya. Ya sudah menerima dia zakatin dirinya, gitu kan, bisa gitu. Atau dizakati oleh tuannya, oleh majikannya, bahkan majikannya juga, bahkan majikan orang kafir juga wajib memberinya bahan untuk zakat bagi pribadinya, bagi dirinya, bagi pembantunya itu, asisten. Kalau dia dizakati, dia masih bisa nerima. Bisa, bukan menerimanya bukan dari satu orang, jadi dari beberapa orang. Makanya begitu nerima dia zakati untuk dirinya, kecuali tidak ada lagi, ya udah. Nah, kewajiban zakat fitrah disebabkan karena 3 hal. Pertama karena Islam, yang kedua karena terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, terakhir hari bulan Ramadan, ya. Ulangi lagi. Wajibnya zakat fitrah itu karena terbenamnya matahari di akhir hari di bulan Ramadan. Itu menjadi wajib. Saya mau tanya, Bu. Sebelum takbir. Pokoknya kalau udah maghrib udah wajib, udah sunat takbir. Kan terbenam. Berarti kalau terbenam di akhir hari Ramadan itu berarti sudah masuk Syawal, ya. Jadi bulan Ramadan, Pak. Bukan. Ulangi lagi. Dengan Masih terbenam. terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, berarti sudah apa itu? Sudah Syawal. Berarti syaratnya orang yang wajib menunaikan zakat fitrah itu adalah orang yang pernah hidup di bulan Ramadan dan pernah hidup di bulan Syawal, mengalami bulan Ramadan dan mengalami bulan Syawal. Saya mau tanya gini, ya. Pokoknya bulan Syawal aja. Saya mau nanya, ada orang meninggal tanggal 29 Ramadan, wajib zakat fitrah nggak? Wajib. Nggak wajib, Udah karena dia belum hidup di bulan Syawalnya, nggak hidup dia, keburu meninggal. Oh iya. Atau ada seorang bayi lahir tanggal 1 Syawal, wajib zakat nggak? Dizakatin nggak? Syawalnya- Wajib dizakatin nggak? Syawalnya sebelum sholat. Wajib. Pokoknya Syawal aja. Wajib. Seorang bayi dilahirkan oleh ibunya tanggal 1 Syawal, atau jangan ekstrim lah, saya contohin ekstrim, lahir pas maghrib, Syawal, nggak wajib karena dia nggak ngalami hidup di bulan Ramadan, dia belum lahir di bulan Ramadan, Tapi dia udah perlu. Harus mengalami. kan belum lahir, kan belum lahir, Bu. Terus lahir dulu. Terus lahir, wajib zakat sebelum sholat aja. Enggak, bukan. Itu mah batas terakhir, Bu. Itu batas terakhir. Batas terakhir. Terbenamnya matahari Di hari terakhir bulan Ramadan. Itu jatuh. lanjutannya Syawalnya Ya itu akhir bulan Ramadan itu kan Syawal. Bu. Nih, Bu, tanggal 30 nih, tanggal 30. Buka nih. Maghribnya tuh langsung Syawal kan, kalau di Islam kan langsung Syawal kan. Jadi nggak usah nunggu jam 12 malam kan. Begitu maghrib langsung berubah tanggalnya. Betul kan? Gitu. Saya tanya. terbenamnya matahari terakhir bulan Ramadan Syawal. Nih, saya mau tanya. Seorang bayi ya lahir tanggal nggak ada 31, Bu. Paling banyak 30 tanggal 30 ya. Setelah maghrib masih hidup, baginya apa, wajib zakat fitrah apa enggak? Wajib, karena dia pernah hidup di Ramadan dan hidup di bulan Syawal. Tapi kemudian meninggal, tetap wajib karena sudah mengalami Ramadan dan mengalami Syawal. Hari Ramadan lahirnya.
Maka menunaikan zakat fitrah di awal bulan Ramadan itu hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Boleh. Boleh dengan sunnah. Boleh, beda Bu. Boleh itu ibu mau nggak dapat apa-apa, tapi menunaikan kewajiban, ya beres kewajiban ibu. Tiba-tiba di tengah perjalanan meninggal sebelum Syawal, itu zakat bukan? Zakat fitrah bukan? Bukan. Ibu boleh ngambil aja, diambil lagi itu ambil. Secara hukum boleh diambil karena itu bukan zakat fitrah. Karena ibu belum wajib menunaikan zakat fitrah karena waktu wajib itu setelah terbenam matahari. Tapi kalau kita susah ngaturnya. Kalau semua orang di sini melaksanakan zakat fitrah setelah terbenam matahari, kawer panitia. Liur kembali. Jadi itu mah teknis kita menjadi panitia zakat itu seperti itu, dikumpulkannya sebelum waktu wajib. Kalau orang udah sholat itu udah nggak boleh zakat ya Pak? Bukan zakat itu namanya, sudah habis masa waktunya. Sodako. Ya jadinya sodako. Yang paling pas berarti malam takbir. Ya yang wajib itu yang terakhir. Ya sebelum khotib naik mimbar itu batas terakhirnya. Tapi ya jangan diserahin habis maghrib atau kasihan banget sih. Kalau di kampung iya suka ini. Ya itu waktu wajib, wajib di situ. Kalau sampai ambil zakat hukumnya apa Pak? Ya gimana? Kalau sampai terlewat kita nggak zakat hukumnya? Ya dosa namanya. Kalau wajib tidak dilaksanakan kan dosa. Ya itu namanya nggak tahu ya kalau istilah di dalam zakat ada kodok nggak gitu ya? Kodok zakat. Jadi jatuhnya menjadi sodako sunnah gitu ya, bukan sodako wajib. Mungkin lupa. Ya kan ada orang yang lupa dan tidak mengerti. Nah kan ada juga orang yang tidak mengerti. Oh ya kalau itu mah kan rufi al-qalam, jadi diangkat catatan keburukan bagi orang yang tidak tahu kan. Seperti anak kecil sampai dewasa, seperti orang tidur sampai terbangun, seperti orang yang yang itu yang tadi yang lupa itu, yang lupa. Nah, wajibnya zakat fitrah, alasan yang ketiga apa coba? Sederhana, yaitu wa wujudul fadli an kutihi wa kuti iyalihi fi dzalikal yaum, katanya. Adanya kelebihan makan untuk dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Fitri dan di hari Idul Fitri dan malamnya dalam satu hari itu. Pokoknya jangan sampai nggak makan di dalam satu hari Idul Fitri itu. Wajib tuh, berarti bukan kelebihan makan, cukup untuk makan satu hari. Jadi nggak ada standar seminggu harus cukup, nggak. Jadi wajib zakat fitrah ketika punya kelebihan ya makanan untuk dirinya dan untuk keluarganya di hari tersebut. Jadi pas awal itu ya jangan sampai kelaparan, jangan sampai nggak makan. Sedikit lagi. Pak, kalau zakatnya sekarang berapa Pak? Apa tuh? Tahun kemarin 2,75. 2,75. Nah, sekarang juga 2. Ya insya Allah kemungkinan seperti itu. Nanti lihat rapat aja nanti. Dibulatin nggak apa? Jadi 3 kilo. 30 ya saya bagus. Susah 2. Kemudian wajib menzakati untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya ya udah jelas istri, anak dan pembantu yang menjadi tanggungannya kalau misalnya dia tidak punya kemampuan. Ya wajib memberikan zakatnya. Nah, zakat fitrah itu termasuk kekhususan dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat yang lain dan disyariatkan sama juga di tahun kedua Hijriah sebelum Idul Fitri. Nah, sebelum Idul Fitri. Dan tujuan dari zakat fitrah itu adalah tujbirul kholala, yaitu menutup, menambal kesalahan, kekurangan
al-waqi'i fi shaumi yang terjadi ketika di dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi zakat fitrah itu sering disebut zakatul badan, yaitu untuk membersihkan diri kita ketika ada kekurangan ketika melaksanakan ibadah puasa. Itu. Ya. Membersihkan 1 tahun itu bukan pada bulan Ramadan aja kan? Iya 1 tahun. 1 tahun. Selama Ya 1 tahun. Ya betul. perjalanan kita. Ya. Nah, asal wajibnya zakat fitrah itu sebelum ijma, yaitu khabar dari atau hadis dari Ibnu Umar yang berbunyi faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, zakat fitrah itu min Ramadan, di bulan Ramadan, al-nasi kepada manusia, so'an 1 so' min tamrin, dari kurma, atau so'an min syairin, atau 1 so' dari gabah gandum, ala kulli hurrin, kepada setiap orang yang merdeka, atau abdin, itu hamba sahaya juga wajib, zakaron, zakarin, atau unsa, baik laki-laki atau perempuan, minal muslimina, di kelompoknya orang-orang Islam. Wajib. Karena ada di dalam firman Allah, bukan ya, hadis Rasulullah yang tadi ya. Jadi Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada orang-orang 1 so' dari kurma atau 1 so' dari gandum, kepada setiap orang yang merdeka, baik hamba saya, orang yang merdeka atau hamba saya, baik laki-laki atau perempuan, di antara kelompoknya orang Islam. Kan tadi definisi zakat itu dibagikan, didistribusikan kepada orang-orang yang ditentukan. Itu ada berapa asnafnya tuh? Ada 8, tapi sekarang mah mungkin ada nggak nyampe 8, karena ada yang hilang. Hamba saya kan nggak ada. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wabnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah itu, zakat itu bagi orang-orang fakir, bagi orang-orang miskin, amilin, mu'allaf, riqab, gharimin, sabilillah, ibnu sabil. Itu menjadi kewajiban dari Allah, dan Allah itu yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Nanti ada definisinya Bu, fakir itu apa? Seperti orang sering mengatakan mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, padahal di dalam fikih zakat itu enggak seperti itu definisinya, enggak itu aja mu'alaf itu. Di dalam kitab Safinah itu yang dikatakan mu'alaf sedikit ya, udah pada datang sedikit nih. Mu'alaf itu adalah orang Islam tapi keyakinannya masih kuat. Ini orang Islam nih, ya baru masuk Islam berarti, tapi keyakinan atau niatnya masih lemah. Maka di mu'alaf itu sesuai dengan namanya, diolok-olok, di entertain itu, dibaik-baikin, dirayu-rayu supaya ya dibujuk-bujuk, dibuat nyaman ya, dengan cara memberikan zakat kepadanya supaya dia menjadi kuat apanya, Islamnya jangan kembali lagi. Maka kalau ada orang mu'alaf itu ya jangan dibiarkan, apalagi yang lemah. Kalau yang berlebihan maksudnya orangnya berada di posisi, ya dari sisi mu'alaf tetap dia mendapatkan haknya, mendapatkan zakat walaupun dia kaya. Kalau orang tidak mau itu mah bagusnya mah kalau diberi mah diterima. Nanti teknisnya mau dikembalikan ke orang lain nggak apa-apa. Kenapa? Karena memberi itu ada beberapa macam. Memberi karena dia tidak mampu, atau memberi karena hadiah menghormati. Ya, kan memberi karena menghormati kan memuliakan juga kan, bukan menghina gitu. Seperti membagikan daging kurban kan nggak hanya kepada orang miskin, fakir enggak, tapi ke tetangga kita yang mampu, yang bisa membeli
sapi bahkan nggak apa-apa, itu bentuknya bentuk penghormatan, hadiah namanya, dan bagus. Nah, ada lagi definisi mu'alaf itu adalah orang Islam dan niatnya kuat imannya gitu, tetapi dia punya kemuliaan di antara kaumnya, sehingga ketika diberikan zakat untuknya akan berefek Islamnya orang lain. Berarti orang-orang yang seperti ini yang punya pengaruh, yang punya iman yang kuat dan punya kemuliaan di antara kaumnya, kalau disupport sama kita dengan diberikan zakat ya, maka orang-orang di sekelilingnya yang belum Islam menjadi Islam. Punya potensi mempengaruhi orang lain. Ya, berwibawa berarti kan? Berwibawa nih orang ini, berwibawa. Jadi bukan hanya orang yang lemah imannya, orang yang kuat juga tapi punya kemampuan yang luar biasa untuk mengajak orang lain ke dalam Islam, maka disupport gitu zakat. Kemudian ada lagi mu'alaf itu, yaitu orang yang bisa mencegah keburukannya orang yang suka keburukannya orang-orang kafir. Nah, ini orang ini memang bisa menjaga umat Islam yang lain supaya tidak tergelincir masuk ke dalam agama selain Islam. Orang ini bisa mencegah gitu. Nah, ini juga sama, ini juga mu'alaf. Ada lagi yang dikatakan mu'alaf, yaitu orang yang bisa mencegah orang yang tidak pernah menunaikan zakat. Ini penggedor, debt collector zakat nih. Jadi kalau sama saya nggak mempan, kecuali sama si Anu gitu ya, wah dia punya power, begitu baru datang aja udah langsung ngeper. Oh iya Pak, saya zakat. Nah, orang yang seperti itu harus dihargai. Orang yang punya pengaruh untuk mendobrak orang yang tidak mengeluarkan zakat, kecuali dengan orang tersebut bisa berubah dan dia bisa mengeluarkan zakat, maka orang itu disupport juga. Luar biasa ya. Maka kita itu harus melihat orang lain itu ya. Jadi semua orang punya potensi lebih ya, di antara kita itu punya potensi, maka mengapresiasi kelebihan orang lain itu merupakan kewajiban sebetulnya bagi kita, walaupun dia nggak menginginkan. Walaupun orang tersebut tidak menginginkan, tapi kita harus menilai orang lain itu dengan baik gitu ya, mengapresiasi itu. Tapi jangan memuji di depannya, kurang bagus gitu. Jadi kalau kita sering memuji orang di depannya itu lama-lama orang itu besar kepala. Itu menjerumuskan. Justru kalau kita sering memuji orang lain di hadapannya, itu secara tidak langsung kita itu menjerumuskan. Ya. Karena tidak sedikit orang yang awalnya biasa-biasa karena sering mendapat pujian, jadi sudah nyaman dengan pujian. Ya ketika dikritik sedikit jadi berbeda sikapnya. Padahal dulu nggak gitu kan. Nah apalagi di kita ini ada banyak gorimin. Gorimin itu orang yang punya hutang. Ya maka saya sering ngobrol tuh dengan Pak Yep. Ya sebetulnya zakat itu harus proporsional. Proporsional itu kalau misalnya keluarganya itu 8 orang dalam satu rumah, jangan disamain dengan yang 4 orang. Jadi jumlahnya harus dibedakan. Berarti proporsional tuh lebih berarti. Kalau satu rumah dihuni 8 orang, berarti zakat fitrahnya ya jangan satu tentengan gitu, lebih harusnya. Maka harus ada survei gitu. Survei dibagi. Kalau 8 ya kali. Ya enggak disesuaikan dengan kondisi di kita berapa dapatnya. Cuman diberikan lebih itu harusnya jangan satu. Ngasihnya dilebihkan bagusnya. Kan beda keperluannya Bu. Yang 4 orang sama 8 orang pasti, kalau 8 orang kan 8 orang yang perlunya, kalau 4 kan 4. Berarti yang 4 orang 1 kresek, yang 8 2 kresek gitulah ngasihnya. Jangan disamain. Berarti zakatnya minimal yang kita kasih ke orang itu kan ya 1 orang ya 1 orang gitu. Enggak gitu. Kalau ibu mah kan melaksanakan zakatnya kan untuk diri sendiri.
Nanti yang ngaturnya kan panitia. Nah, panitia kan nanti yang tahu. mengikuti jumlah mustahiknya berapa. Jadi panitia yang ngatur. Yang ngatur. Kalau kita mah tetap sendiri-sendiri. Bukan, misalnya kita ngasih saya 3 orang. Ya, untuk 3 mustahik Ibu mah gitu maksudnya. Pikir saya begitu. Oh, enggak Bu. Ya kalau seimbang, muzaki sama mustahiknya sama, ya gitu bisa. Tapi kalau muzakinya 5, mustahiknya 10, ya nggak mungkin kejadian sama 5-5 enggak. Jadi dibagi lagi, direcah lagi, ya direcah lagi. Jadi subsidi silang. Ya, direcah dibagi lagi. Oh, jadi di sini dibuka lagi nanti Timbang disesuaikan dengan jumlah 10 kilo sih ya, dapat sekian. ya disesuaikan dengan jumlah mustahik. Oh, jadi kalau nanti misalnya zakat kita tuh udah kita kasih ke panitia, nanti panitia yang ngatur. Ya diatur betul. Jadi nggak sesuai yang kita kasih. Tapi ada patokannya di sini 3,5 kilo gitu satu kreseknya, satu kresek. Nanti misalnya yang keluarganya 8, bagusnya 2, yang keluarganya 4, 1. Harusnya mah gitu. Disesuaikan. Ya. Harus. Tugas panitia itu harus benar-benar teliti, berkoordinasi dengan pengurus setempat, RT RW, jadi bisa tepat sasaran siapa yang mendapatkan porsi lebih atau porsi yang disesuaikan yang standar gitu. Gitu. Nah kan selama ini belum gitu Bu. Cuman kata saya, dicobalah seperti itu. Walaupun misalnya nggak bisa menyisir semua mustahik gitu ya. Tapi kita tahu jelas misalnya si itu jompo ya itu mungkin beda. Makanya Bapak mungkin sebaiknya ambil zakat ke rumah-rumah langsung, tidak kita memberikan ke masjid. Harusnya mah gitu. Jadi ambil zakat langsung ke rumah penduduk itu langsung. Ya atau misalnya nggak langsung sambil mengambil zakatnya itu. Ya, nggak langsung juga dapat info lah, minimal info yang akurat dari pengurus tempat gitu ya. RT RW lah gitu ya. Nah kemudian gorim. Nah gorim ini belum tersentuh Bu. Memberikan zakat kepada gorim, orang yang berhutang itu belum tersentuh karena kita masih berkutat di antara fakir miskin aja. Orang yang berhutang. Ya. Iya Bu. Tapi hutangnya yang seperti apa hutangnya? Nih utang orang yang sehari-hari nggak bisa makan kecuali dengan cara berhutang Bu. Bukan hutang usaha Bu. Ya. Gitu. Makan ya nggak bisa makan kecuali dengan berhutang. Nah kita harus tahu kadang-kadang orang yang seperti itu tuh kan mau bicara malu Bu. Susah. Iya ke warung ambil ini ambil tapi nggak bayar gitu. Ya, nah itu harusnya ada mediator yang menyampaikan kepada panitia, tapi nggak usah terbuka, jangan membuka aib, kan hutang itu aib Bu. Ya hutang itu aib, jadi jangan terlalu dibuka. Kalau hutang ke bank nggak ya Pak? Nggak boleh dikasih. Apa dikira-kira yang beli apa? Gitu. Kata tukang warung gitu ke panitia Pak maaf ini si ibu ini itu punya utang ke saya sekian juta untuk beli makanan sehari-hari tapi belum bisa bayar, barangkali dari panitia mau menyelesaikan hutangnya beliau karena yang dibelanjakannya juga bukan barang-barang yang konsumtif tetapi makanan pokok yang primer gitu kan. Nah bisa gitu orangnya terjaga kemudian dia pasti bahagia ketika hutangnya dilunasi oleh panitia zakat. Luar biasa itu. Sekarang panitia zakat dari mana untuk melunasi? Berarti harusnya panitia zakat itu mengumumkan pada warga untuk itu Pak. Enggak juga. Bukan maksudnya diumumkan orang yang punya hutang. Lebih gitu saya sudah. Iya betul itu gitu. Jadi tapi panitia dikhususkan untuk membayar utang yang berhutang. Ya, terlilit lah ya. Tapi kalau orang nggak punya uang misalnya 1 juta mungkin di kita nggak terlilit ya. Tapi bagi orang yang lemah yang duafa gitu ya terlilit ya. Terlilit kasihan.
Kadang-kadang ada orang, juga apa 100.000 juga kalau gak punya duit. iya sama Bu. Ada orang yang gak makan, gak mau meminta karena malu. Ada Bu. Lebih baik saya makan daripada saya minta. Gitu. Tahan makan tuh. Masih ada yang gitu. Menjaga kehormatan dirinya dengan cara nggak meminta. Karena masih bisa ditahan. Kecuali kalau nggak makan bisa pingsan. Nah, itu darurat namanya. Insya Allah ya Bu ya. Ini sudah secara garis besar sudah disampaikan. Nanti ada rikob, ada gorim, ada sabilillah, ibnu sabil, fakir miskin. Nanti sabar. Apanya Bu? Minggu depan. Minggu depan. Oh zakat makan tadi udah? Sepintas. Udah Bu, yang 5 tadi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nanti. Oh ya, boleh Bu. Nanti setelah zakat saya mau membahas tentang iktikaf ya, iktikaf. Setelah iktikaf nanti Ibu jamak qasar. Kan mau mudik kan? Mau mudik praktekin Bu yang betul gitu ya. Demikian ya Bu ya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sami-sami Bu. Aduh punten nih nu kaya kalangkungan. Nah, Bu. Ibu punten Bu. Iya, pamang namanya.